Shalom, jemaat kasih Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah kenakan Yesus Kristus, Kamis 18 Mei 2023, jam 10 pagi, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Kijawati Trisna. Ibadah Raya, Minggu 21 Mei 2023, jam 10 pagi, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Dr. David Laswardi. Ibadah Wanita, Sabtu 20 Mei 2023, jam 10 pagi, akan dilayani oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Yud, Doa Kepenuhan Roh Kudus, Sabtu 20 Mei 2023, jam 7 malam, akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa STH. Doa Kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari, tanggal 19-27 Mei 2023, jam 18 jam 19, kecuali hari Sabtu dan Minggu mengikuti jam ibadah. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui dana nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GWS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GWS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu diberi selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat terlibat kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, yang datang jemaatnya luar biasa, beserta Roh Kudus hadir di tempat ini. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami datang dengan kerinduan hati Tuhan, ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur Bapa, dari satu minggu ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Apa yang kami kerjakan, kami percaya turut campur Kau Tuhan atas pekerjaan, atas usaha kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati Tuhan, datang dengan beban mungkin Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini membawa dengan damai sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini menjadi dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya. Haleluya. Silakan bagi berdiri, kita memanaskan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Allah kita baik, lambaikan tangan. Allah kita baik. Yang terdekat kasih tos kanan kirinya, katakan Allah baik. Allah kita sungguh baik. Haleluya. Katakan Allah itu baik. Allah
hanya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik hati. Ekspresikan, tunjukkan kasih setianya yang menyediakan, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih selamanya tak pernah berubah, tulus dan namanya ajaiblah kau Tuhan, ajaiblah kuasa di dalam nama. Katakan Yesusku luar biasa, luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya, ajaiblah kau Tuhan, yang kuasa dalam nama. Katakan Yesus luar biasa, luar biasa. Sekali lagi katakan Allah ini baik, Allah itu. Goyangkan tubuhnya, ekspresikan, ekspresikan yang ada di dalam hidup kita. Kasih setianya yang menyediakan, yang perlukan, menyatakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya, dulu sekarang dan lamanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, Tuhan dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Tahu sekarang kirimu, katakan Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Jika Bapa, karya-Mu sempurna, ajaib
pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku datang, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan kau Bapa yang setia, kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Haleluya. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku datang, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita pujikan sekali lagi, kita sungguh-sungguh. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Haleluya. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku datang, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
Bukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah Kami tetap berharap, kami tetap berharap di dalam sakan, dan kami percaya walau kami tak melihat Tuhan, sebab kami yakin, kami mempunyai iman yakin Tuhan, bahwa Kau selalu menyertai kami, Yesus.
Kami rindu menyembah Kau Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat lalu melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah padaku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama kita berdiri. Katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau jiwaku melekat padamu Tuhan. Kau merindukan Yesus. Sekali lagi terus berpuji, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Atasku jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kita? Jangan lelah menabur ya, jangan lelah menabur, karena di firman Tuhan yang menabur pasti akan bersorak-sorai bersukacita. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur betapa sejuta air mata akan mengalir suka-sukai yang berjalan sambil menabur benih, membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan mengambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan ambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkatnya, membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkat. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan kepenuhan Roh Kudus pemain musik dan band dan singernya. Haleluya. Beri sorak-sorai puji Tuhan. Kalau yang di sini pernah sekolah minggu, banyak ya. Yang belum sekolah minggu, nanti kita ganti namanya kuliah minggu. Kita pelajari lagu ini ya. Ini lagu anak sekolah minggu, tapi kita buat lagu kuliah minggu. Jadi lagu dewasa muda sama orang tua ya. Wah, bassnya error ini. Haleluya. Taruh bass ya. Siap? Mulai. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Katakan ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Lagi. Dengar dia panggil nama, panggil namanya. Dengar dia panggil nama Ivan, dengar dia panggil nama Ivan. Dengar panggil namanya sendiri ya, namanya sendiri.
sendiri ya. Ayo sekali lagi. Dengan katakan ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, bilanglah haleluya, oh bilanglah Yesus amat cinta pada saya. Bilanglah lagi, oh bilanglah haleluya, oh bilanglah Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Katakan gerakanku, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan ya gerakanku, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ya gerakanku, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, ya gerakanku, ya gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Silakan duduk. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupmu menggenapi firman, tanda-Mu
kau sempurna. Rencana Tuhan dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, menikah dengan Roh-Mu. Hidupku bergerak di firman-Mu, sertai tiap langkahmu, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku bergerak di firman-Mu. Untuk gambarnya silakan. Hati hamba limpah dengan syukur atas kebaikan-Mu yang Kau curahkan setiap kami, Bapa. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang penuh kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, Tuhan. Tiba saatnya setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu jadi kekuatan arahan pedoman dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi tiap kami. Biar apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu jadi berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, sudah kasih Tuhan. Amin. Orang yang penuh sukacita adalah orang hidup yang bahagia. Yang setuju katakan amin. Saya merengut terus, saudara tidak pernah mengucapkan syukur, ya. Tentu kita mengalami apa? Ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Tapi saya lihat saudara kasih Tuhan, saudara-saudara tempat ini penuh sukacita. Tidak ada yang merengut, saudara ya. Saya lihat sepintas ini semuanya penuh dengan sukacita. Ini yang Tuhan mau, saudara, ya. Mari saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan itu harusnya hidup yang berbahagia, hidup dalam bahagia. Itu juga katakan amin. Tidak ada yang tidak mau bahagia dalam hidup ini. Siapa yang tidak mau bahagia, angkat tangan saudara. Puji
Puji Tuhan, semua mau hidup bahagia. Amin. Ya. Sudah kasih Tuhan, tema pagi ini adalah hidup yang berbahagia. Ya, anak Tuhan harus hidup berbahagia, saudaraku ya. Sebagai manusia, saudaraku, tentu kita merasa bahagia apabila saudara ketika harapan kita, impian kita, keinginan kita terwujud. Ya. Jadi sebagai orang anak-anak Tuhan, saudara, tentunya kita merasakan bahagia kalau harapan kita, keinginan kita, impian kita terlaksana. Ya, kita berharap dalam keluarga kita penuh dengan harapan yang anak-anak kita dari sukses. Ya saudaraku, impian kita mungkin memilih rumah, memilih kendaraan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kenyataan tidak semua harapan, tidak semua keinginan kita dapat terwujud. Betul? Kita sudah berdoa bertahun-tahun, kadang-kadang tidak terwujud, saudara. Ya, waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita saudara. Ya. Kita menantikan harus sabar dan yakin. Pagi hari saya menyampaikan, saudara, sekali lagi bagaimana hidup yang berbahagia. Bagaimana kita bisa merasakan hidup berbahagia. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 1, saudara. Kita baca semuanya ya. Mazmur 1 ayat 1. Saya baca. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang cemooh. Ini saudaraku ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan hidup berbahagia di dalam kehidupan Tuhan, yaitu berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, di dalam orang fasik, nasihat orang fasik pasti tidak benar. Ya, karena orang fasik itu apa, saudara? Tidak mengenal Tuhan, tidak punya Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan, saudara. Kalau kita menuruti nasihat orang fasik, maka apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Kita bisa hidup dengan tidak teratur, ya, ke kanan ke kiri, karena tidak bisa lurus. Karena orang fasik selalu tidak akan bisa lurus, saudaraku ya, yang tidak berdiri dalam orang berdosa. Dan yang apa, saudara? Tidak duduk dalam kumpulan orang cemooh. Orang cemooh itu apa, saudaraku? Yaitu orang gosip, suka ngerasain orang, ya, suka menjelek-jelekan orang. Nah ini, saudara ya. Jadi bagaimana kita sekali lagi merasakan hidup bahagia? Ya ini kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Mazmur 1 ayat 1. Seringkali, saudara, orang mengukur kebahagiaan dengan harta, kedudukan, dan paras, ya, saudaraku. Padahal kesenangan dalam hidup ini tidak hanya diukur secara materi atau penampilan. Harta, kekayaan, uang bukan ukuran mutlak kebahagiaan. Yang tujuh katakan amin. Kita boleh melihat, saudara, saat orang memiliki banyak harta, banyak uang, banyak hartanya, ada kalanya mereka tidak berbahagia. Bahkan mereka merasa apa, saudaraku? Merasa hampa. Kalau bahagia karena banyak uang, banyak harta, saudaraku, merasa bahagia, tidak akan terjadi, saudara. Ya, berapa tahun yang lalu seorang konglomerat di Jakarta melompat dari gedung BCA yang sangat tinggi itu, bunuh diri. Itu sudah, kalau harta dan sebagainya yang ada dalam dunia ini kita membuat bahagia, maka tidak ada orang yang bunuh diri. Juga pada seorang pengusaha yang sukses, yang kaya raya, saudara, di Jerman atau di Inggris, saya lupa, saudara ya, itu menabrakkan badannya ke kereta api. Mengapa dia menabrakkan kereta api? Karena kekayaannya, hartanya banyak, bahagia, tidak, saudaraku. Ya, tapi marilah pagi hari ini, ketika kita memiliki Tuhan dan Roh Kudus, ya, ketika saudara dan saya memiliki Tuhan dan Roh Kudus, kita akan selalu berbahagia, bahkan terus dikuatkan. Yang jujur katakan amin. Ya. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, memberkati kita, saudaraku ya. Jadi saudara, pagi hari ini saya menyampaikan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari harta, ya. Banyaknya
harta, banyaknya uang yang ada, saudaraku. Tapi apa? Tapi apa tadi sudah saya katakan? Ketika kita memiliki apa? Tuhan dan Roh Kudus, itu kita merasa bahagia karena selalu Tuhan menyertai saudara, melindungi, memberkati saudara. Ya, jadi saudara, karena itu jadi yang pertama, saudaraku, ukuran kebahagiaan yang pertama itu, saudaraku, ketika kita terus mengandalkan Tuhan adalah kita yang tidak akan pernah dikecewakan. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan manusia selalu dikecewakan, betul? Iya, dikecewakan, saudaraku. Tapi kita kalau mengandalkan Tuhan selalu kita tidak akan pernah dikecewakan. Dikatakan mengandalkan Tuhan itu apa, saudaraku? Mengandalkan Tuhan itu sudah kita berserah dalam hidup kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, dalam hidup ini? Hidup ini penuh masalah, tantangan, saudaraku, ya. Tidak bersama Tuhan, tidak katakan bebas masalah, bebas persoalan, saudaraku. Tapi saya katakan kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan apa? Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan apa? Bertindak, saudaraku, ya. Jadi serahkanlah hidupku kepada Tuhan, karena kita tidak ada kemampuan, saudaraku, tidak ada kekuatan menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Masalah terus ada, saudara, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Maka kita mengandalkan Tuhan itu yang jalan yang terbaik, saudaraku. Ya, mengandalkan Tuhan dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kenapa kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita mengetahui rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan padamu hari depan penuh dengan pengharapan yang pasti, saudara. Karena pengharapan tidak akan hilang, saudaraku, ya. Jadi saudara, saya percaya setiap kita di tempat ini kita mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa mengandalkan orang lain, saudara. Tapi marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Bukan belajar, tapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Yang dikatakan amin. Ya, coba kita buka Yeremia 17 ayat 7, saudara, nggak salah, ya. Yeremia 17:7 katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, saudaraku, ya. Di sini, saudaraku, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ini orang yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dikatakan ayat 8 apa, saudaraku? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang apa? Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa, saudara? Buah. Jadi tidak pernah kering dalam kehidupan kita, selalu menghasilkan buah kehidupan, saudaraku. Maka saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita selalu sekali lagi mengandalkan Tuhan. Banyak orang percaya, saudara, masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Di dalam usaha apapun, saudara, kita mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri. Marilah pagi hari ini kita sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Amsal 3:5, percayalah dengan Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar dengan apa? Kekuatanmu. Itu, saudara, ya. Jadi saudara teruskan berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang jujur katakan amin. Ya. Saya, saudara, betulan, saudara, saya seorang pengusaha, ya. Tapi saudara tidak mungkin usaha saya terus enak gitu, enggak, saudara. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya tetap mengucapkan syukur, saudaraku, dalam segala hal. Saya baru ini, saudaraku, ada 8 bulan, ya. Saya cedera kaki saya, ya, mungkin lebih lah 8 bulan, saudara. Saya waktu buru-buru mau ngambil tas kantor, saudaraku,
Ya, sekarang ada janjian dengan customer, saya buru-buru naik tangga lantai 2 di rumah saya, cebut gitu saudaraku. Gak kerasa pertama, mau turun gak bisa jalan, langsung gak bisa jalan. Saya, Tuhan kenapa Tuhan, saya bilang gitu. Kok langsung begini Tuhan? Saya bersyukur selalu, saya tidak ngerutu, nyalakan Tuhan. Salamu dewi lah, melayu kok cepet-cepet orang muda itu saudara. Wis lansia umur 75 melayu cepet kayak ngono saudara. Dari Tuhan salamu dewi kan nggak pelan-pelan saudara. Ya jadi itu yang saya syukuri itu. Makanya saya tetap menyukuri apa yang ada. Memang nggak mudah kita bersyukur dalam segala hal, betul? Tidak mudah. Kalau kita diberkati Tuhan, oh Tuhan baik, Tuhan sungguh luar biasa. Tetapi kalau saudara berdoa bertahun-tahun tidak ada jawaban, bagaimana bisa bersyukur? Tidak mungkin, saudaraku. Tapi marilah kita mau belajar, saudaraku ya. Saya tetap bersyukur. Bukan itu aja, saudaraku. Di dalam kehidupan ini penuh dengan masalah demi masalah. Tuhan izinkan, bukan Tuhan membuat masalah kepada kita. Yang itu katakan amin. Ya. Jadi saudara, marilah kita teruskanlah berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang tujuh sekali katakan amin saudaraku. Ya, tadi itu ukuran kebahagiaan yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bahagia kedua, ketika kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan apa saudaraku? Berbahagia. Kita membaca firman Tuhan siang dan malam, ya. Itu akan menjadikan kita dalam hidup ini merasakan bahagia. Tapi banyak orang, saudaraku, orang percaya ya ke gereja kadang-kadang nggak bawa kitab. Sekarang canggih bawa handphone, saudaraku ya. Jadi nggak bawa kitab. Ada yang bawa kitab sampai rumah ditaruh, saudaraku ya. Tidak pernah dibaca ya. Tapi marilah kita belajar, saudaraku. Kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada janji-janji Tuhan di sana banyak, saudaraku. Janji berkat Tuhan, jadi kekuatan Tuhan. Tuhan bagaimana melindungi kita, saudaraku ya. Jadi jangan dari gereja bawa Alkitab sampai ini ditaruh di rumah, wes kadiotik saudaraku ya. Nanti kalau minggu lagi baru dicariin di Alkitab buku kenang di kaono saudaraku ya. Tapi saya percaya saudara kasih Tuhan di tempat ini merenungkan siang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ya. Biar ada kekuatan saudaraku. Ya tadi saksian yang luar biasa hambanya ya, selalu mengandalkan Tuhan, percaya bahwa apa yang terjadi Tuhan pasti buat jalan bagi semuanya. Amin. Kesaksian kedua tadi sama Mbak ya, Ibu itu ya luar biasa saudaraku, selalu bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang penuh sukacita saudaraku ya. Kalau kita pikir istilah hidup itu apa saudaraku ya, mencari apa ya. Saya merasakan itu saudaraku, karena dulu saudaraku, saya bukan ujuk-ujuk, apa kata ujuk-ujuk itu tiba-tiba saudaraku ya, tiba-tiba jadi begini, tidak saudaraku. Ya sekilas saya menyaksikan, saya punya riwayat hidup saudaraku. Saya dulu punya rumah, yaitu kontrak, rumahnya sama Pak Camat. Itu di Sedoyoso Wetan Gang 1 nomor 33, mungkin ada yang rumahnya dekat Sedoyoso, tanyakan ini rumahnya Pak Bambang dulu itu. Ya. Saya di sana saudaraku. Maaf kata ya Pak, ya rumah saya itu lebih bagus dengan tempat ini saudara. Karena apa? Kalau di sini catnya cuma satu putih ya. Kalau rumah saya, dari jauh itu indah sekali berwarna-warna saudara. Kenapa saudaraku? Separuh gedek, separuh tembok saudara. Nah gedek ini kan matahari bertahun-tahun kan semakin rabuk sudah bolong kabeh saudaraku ya. Ditembeli umplung biskuit sing merah, kuning, coklat. Jadi dari jauh indah sekali saudara. Tapi itulah yang saya alami dalam hidup saya saudaraku. Dan saya tidak punya radio di zaman dulu ya saudara untuk mendengarkan nyanyian lagu-lagu. Tapi waktu hujan itu saya bisa tidur nyenyak saudara. Walaupun ya saya menyediakan ember, banyak ember di rumah saya. Jadi kalau hujan deras itu
bisa bunyi klutak, enak saudaraku, saya bisa tidur saudaraku. Iya benar saudaraku, saya berdiri di atas mimbar yang kudus ini saudara, saya tidak bohong. Jadi saya bisa tidur. Tetapi saya sudah sukses, sudah menjadi orang sukses, pengusaha. Loh, ranjangnya enak, AC ono akeh saudara, gak iso turu. Gebak lebel kayak sampai turu ora iso saudaraku ya. Gak ngerti saudara kenapa? Ya mungkin saudara tahu kenapa saya nggak bisa tidur. Utangnya akeh. Kalau kerja iki kabeh dikerjoi, manusia tamat dikerjoi supaya menjadi kaya raya. Apa yang terjadi? Tidak ada saudaraku. Malah gak bisa tidur itu, malah enak pan beca. Pan beca itu ada orang seorang pan beca itu di rumah saya dulu. Doyoso itu namanya Pak Ali. Bayangkan Pak beca itu tidur di mana? Kau tahu di beca? Ya itu biasa umumnya gitu, dia tidur di beca, melungker. Tapi saudara pagi hari jam 5 itu dia bangun, mau rokok ngopi, kebetulan anak Tuhan. Saya, Pak Ali, kau tangi? Sampai tangi, ya aku melaku, sumpah gitu. Saya bilang gitu dulu saudara. Ya saya menyukuri Pak, apa yang kita dapat dari bayangkan Pak beca hasilnya berapa saudaraku. Tapi dia menyukuri, bayangkan bangun pagi minum kopi gedang goreng, oh enak nih. Saya melihat sambil ajak ngomong so ngiler dewe saudara. Makan gedang goreng gitu enak di kumat lembut. Bukan langsung jumbo begini saudara. Kalau saya langsung begini kan, kalau dia enggak saat dikunyah minum kopi. Sungguh-sungguh menikmati saudaraku ya. Jadi hidupnya bukan soal harta, uang gitu, tapi dari hati kita saudaraku ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Singkat cerita saudaraku, tahun 1997 saya jatuh pilot, bangkrut perusahaan saya saudaraku ya. Saya berdiri dari perusahaan jasa laut saudaraku, ya kapal itu saudaraku. Jadi saya bangkrut 97. Saya waktu itu saya berpikir enak mati ya urip saudaraku. Soalnya kita merasakan enak saudaraku ya. Tidur enak saudaraku, ini ada maupun utangnya banyak tapi orang lihat saya enak. Ya orang nggak tahu jero ini keropos saudaraku. Ya, jadi waktu itu saudara saya 1997 waktu Krismon Pak ya, saya mengalami kegagalan, utang banyak sekali, stres, dan saya akan bunuh diri saudara. Saya nyiapkan baygon botol ini saudara. Tapi waktu saya mau melakukan itu, saya dengar Roh Kudus bicara, kamu pengecut, kamu ini seorang pengecut. Mengapa kau enaknya sendiri mau lepas tanggung jawab? Bagaimana istri anak-anakmu? Kamu lihat dulu anak-anakmu di atas loteng. Ini saudaraku, saya menghampiri saudaraku. Anak-anak saya saudaraku, waktu tidur saya lihat, oh tidur bisa semeling, tertawa gini saudaraku. Ya anak saya 3 saudaraku, laki 2 perempuan 1. Semua saya lihat satu persatu bisa semeling saudaraku. Saya lihat istri saya bisa semeling, dalam hati saya, oh ini goreng, kok gak ngerti bapak ya setengah mati, stres ini kan kok bisa mesem tuh, saya ini saudaraku, aduh saya bilang ini, Tuhan, lihat itu, anak-anakmu, istrimu, sukacita, kenapa kamu menolak tanggung jawab? Saya langsung bersyukur, tunduk kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan saudaraku. Kalau saya ingat itu saudaraku, Tuhan itu baik saudaraku. Kalau Tuhan tidak baik saudara, saya tidak bisa berdiri di tempat ini saat ini saudaraku. Sudah meninggalkan dunia yang fana ini sudah gak tahu kemana saya. Tapi saya syukur karena saya menyaksikan ini, saya terharu saudaraku ya. Mengapa harus begitu? Karena Tuhan ada jalan keluar. Amin. Tuhan sanggup memulihkan apa yang tidak mungkin bagi kita. Dia memungkinkan semuanya terjadi. Ada jalan keluar saudaraku. Singkat cerita saudaraku, tahun 2000
12 saya terpanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menyampaikan kepada firman Tuhan. Saya belajar, saya kuliah, saudaraku, ya sampai saat ini 2023 sudah 10 tahunan, saudaraku. Saya ada sukacita, ya, saya syukur. Kenapa, saudaraku? Biarpun saya saat ini Tuhan sudah pulihkan semuanya, Tuhan, tapi nggak seperti dulu waktu saya sudah pekerjaan saya, usaha saya dipulihkan sama Tuhan, saudaraku. Tetapi yang saya syukuri, saya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Artinya apa? Saya bisa kemana-mana, saudara, menyampaikan. Saya melihat ya di gereja-gereja, di persekutuan itu bagaimana ya kita memberikan kekuatan kepada orang. Saya mau menjadikan hidup berarti, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, saya menangani PD-PD, saudaraku, ya. PD ada 3 PD saya tangani, saudaraku, ya. Tapi saya lebih suka cita daripada dulu. Dulu saya merasa tidak bahagia, ya. Tetapi sekarang saya merasakan bahagia. Walaupun saat ini, saudaraku, saya di tempat ini, di mimbar yang kudus ini, sebenarnya saya ini berdiri tidak kuat, saudaraku, ya. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa. Tapi Tuhan izinkan. Tapi saya tiap hari berdoa, Tuhan kira kekuatan masuk di mimbar ngomong 5 menit mulai, nggak mungkin, saudaraku, ya. Makanya tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan luar biasa. Amin. Ya, bila kemuliaan kepada Tuhan. Ukuran kebahagiaan yang ketiga adalah berkecukupan, saudaraku, ya. Belajar bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18. Coba dibuka, saudara, kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5:18. Kita baca. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang digerangi apa? Allah bagi Yesus. Nah, ini saudaraku, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang saya katakan tidak mudah mengucap syukur dalam segala hal. Betul? Kita penuh dengan tantangan, saudaraku. Tapi tetap sebagai orang percaya, Tuhan menganjurkan, memberikan jalan untuk kita, bahwa semuanya tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur mengenai hidup ini, saudaraku. Apa yang ada dalam kehidupan kita syukuri, saudaraku, ya. Kita hidup ini gak bawa apa-apa kalau kembali ke Bapak di surga. Bawa apa, saudara? Bawa apa? Ya bawa pakaian sama sepatu sama itu aja. Saudara lain nggak ada, saudaraku. Betul? Iya, apa yang dicari, saudaraku? Ya makanya, saudara, banyak orang sekali cari uang terus sampai malam nggak ngerti malam, nggak tahu malam, saudaraku. Pulang sampai teman saya tuh malam sampai pulang jam 12, jam 1. Ya makan nggak teratur. Ya, apa yang dicari, saudaraku? Tapi marilah, saudaraku, ketika kita selalu merasa kurang, kita akan sulit merasakan kebahagiaan dan sukacita. Betul? Ya. Saya katakan tadi, saudara, bahwa Pak Beca aja selalu bersyukur, dia merasakan hidupnya bahagia. Betul? Oleh apa, saudaraku? Penghasilan begitu, ya, terbatas, tapi bisa menyekolahkan 2 anaknya. Itu luar biasa Tuhan kita. Amin, saudaraku, ya. Jadi, namun saat kita menerima keadaan kita, menerima apa yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, bahkan kita dapat mengucap syukur, maka hidup ini akan diliputi dengan damai sejahtera. Ya, jujur katakan amin. Ya, kalau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal apa yang ada, saudaraku, maka kita diliputi damai sejahtera. Orang hidup penuh sukacita, damai sejahtera itu yang paling enak, saudaraku, ya. Bahagia selalu. Saya pun bahagia selalu. Hari ini saya diundang oleh Bapak Gembala di tempat ini, saudaraku, Pak Samuel. Iya. Saya ketemu di Pak, waktu meeting. Iya, saya lupa, Pak. Saya itu. Ya, tadi saya senang, saudaraku, bersukacita, bersyukur selalu untuk kebaikan Tuhan, bisa berketemu dengan saudara kasih Tuhan ini. Cuma kadang-kadang saya ini, ya karena lansia, ya saudaraku,
Ya kadang-kadang lupa saudaraku, apa yang saya sampaikan kadang-kadang lupa. Ya, dan itu apalagi kalau dipecicili orang-orang semua itu, kaki ini mulai gemeteran saudaraku. Apa salah ngomong apa ya apa saudaraku. Saya lihat tadi dari kanan ke kiri saya muter gini, dipecicili semua sama orang-orang. Ya tapi tidak apa-apa saudaraku. Saya percaya bahwa sukacita penuh dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Saat hati kita penuh dengan iri hati, dendam, maka kebahagiaan akan sulit kita rasakan. Betul? Ya, kalau kita iri hati punya orang, selalu dendam sama orang, maka kebahagiaan akan sulit kita rasakan. Sing ono apa mangkel terus ya. Wong iku kok enak uripe, padahal tak delok-delok kanyabut gawe. Ya, di omah terus ya. Akhirnya dia meniru saudaraku. Wis aku turu wae bendino. Ya, soal orang tonggo itu turu terus. Ya, ayatnya ada diberkati di waktu tidur. Makanya tidur terus, tapi jangan saudaraku ya. Tuhan katakan apa? Orang yang malas tidak akan diberi makan. Tadi ayat itu dicuili itu situ saudaraku. Iya. Ayatnya ono. Makanya saya tidur. Kenapa? Diberkati pada waktu tidur. Ada apa diberkati pada tidur? Lah si kerja sapa saudaraku? Ono saudaraku. Ya betul ya Pak ya. Iya. Jadi saudara sebab itu lepaskan segala hal yang buruk di dalam hati kita. Ada dendam, ada membenci orang ini, lepas semua. Isilah hati kita dengan segala yang baik. Ya tujuh katakan amin. Saya percaya saudara di hati saudara nggak ada yang dendam. Ya nggak ada yang dendam. Siapa yang suka dendaman? Angkat tangan. Masih ono kakakku saudara. Tapi saya percaya bahwa pagi hari ini saudara tidak ada yang dendam, ya. Yang suka bawel tidak ada. Kita adalah persatuan, anak-anak Tuhan harus penuh dengan kasih yang tujuh katakan amin. Ketulusan supaya dalam hidup ini selalu ada sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita, orang yang suka semeling saudara, itu menambah umur panjang saudaraku. Setuju atau tidak saudaraku? Tapi ada tempatnya. Jangan nanti jalan di luar saudara. Jangan, kalau di tempat gereja, dalam gereja nggak apa-apa. Orang yang penuh smiling, senyum, itu awet muda saudara. Betul apa enggak? Saya ini loh, 75 tahun, tapi masih ganteng. Amin. Amin itu kayak enak ini saudara. Ya, anak Tuhan itu ganteng semua, ayu semua, sudah nggak ada sing elek-elek ya apa kau no. Ya toh, saya 75 tahun tapi karena saya mulai dulu suka semeling, tertawa gitu. Tapi jangan sekali lagi dia empok tertawa. Nah, ini repot sudah ya. Nah, kalau saudara hati yang gembira adalah obat yang mah. Nah, saudara tertawa gini, artinya plong ya. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini hilang sementara. Tapi jadi pikirin mana itu ngomong ini, ya apa ini ya. Nah, jangan kita sudah belajar mengandalkan Tuhan, mengajar kita bersyukur selalu dalam keadaan apapun. Amin. Dari ketulusan sekali lagi supaya dalam hidup ini selalu ada apa, saudara? Ada apa? Sukacita. Kita boleh menyadari saudara selalu bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam keadaan apapun yang sudah alami dalam kehidupan kita. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita percaya dengan iman, maka Tuhan akan bisa bertindak dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Kita akan selalu bersyukur, bersukacita. Kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup hari ini, esok, dan masa depan kita. Karena masa depan kita, hidup kita di tangan Tuhan. Terima kasih ya saudara, bersama Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Amin. Ya, hidup kita ini di tangan Tuhan saudaraku. Tapi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus nurut saudaraku ya. Nurut sama Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan saudaraku ya. Bersukacita dalam segala hal ya. Bersukacita. Bisa saudaraku? Amin. Kalau kau mah iso. Enak aja Pak Pendeta Bambang itu ngomong enak. Gini seruat pikiran bulut ke materi ini. Gak iso. Betul ya Pak?
Oh ya Pak, ini betul. Ya saudara, marilah kita selalu merasakan sukacita, ya bahagia, karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Ya saudara, pagi hari ini saya percaya saudaraku, setelah tempat ini penuh dengan sukacita, merasakan bahagia dalam hidup kita. Ya, jadi hidup ini sekali lagi saya sampaikan, bersama Tuhan tidak ada barang mustahil. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan selalu memberi jalan keluar, menolong saudara, memberikan arahan kepada saudara. Ya, penuh dengan hikmat di dalam Tuhan, saudaraku ya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang memberi kekuatan, arahan, pedoman dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami dalam hidup ini penuh dengan kebahagiaan bersama Engkau, karena kami selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu bersyukur apa yang ada di dalam kehidupan ini. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Diberkati firman Tuhan. Lambaikan tanganmu di Tuhan. Sebelum kita berikan yang terbaik. Hidupku menggenapi firman-Mu, pandang mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kami praktekkan dalam hati kami ya Bapak, apa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada Bapak Bambang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, kalau lebih lagi Engkau jamah hamba-Mu Tuhan, kiranya berikan hikmat-Mu, bertambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapak. Kau berkati keluarga besarnya ya Tuhan, biarlah pelayanannya Bapak semakin hari semakin heran ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang telah beliau sampaikan Bapak boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau kembalikan Tuhan yang telah memberi dan yang belum memberi Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarlah semua untuk pekerjaan gereja-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan ya, jangan lupa tanggal 18 ya, hari Kamis kita ada ibadah. Itu bukan dari libur nasional, tapi itu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya.
tanggal 18 kita ada ibadah di tempat ini jam 10 ya. Jam 10 ya. Ibadahnya jam 10. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Jangan lupa ya. Menaikkan Tuhan. Menaikkan Tuhan ya. Kita merayakan kenaikan Tuhan. Ya, jam 10 ya. Gitu kan. Mungkin ada pengumuman tambahan. Setelah itu tanggal 19 sampai tanggal 27 sampai 28 mestinya ya. Tanggal 19 sampai 27 kita ada ibadah di gereja, ibadah kepenuhan Roh Kudus ya, mulai jam 6 sore ya, mulai jam 6 sore kecuali hari Sabtu mulai jam 7 ya, hari Sabtu mulai jam 7 karena ikut ibadah Yud, dan hari Minggu ikut ibadah jam 10 ya. Bagi yang bertugas nanti bisa lihat di warta ya, yang bertugas untuk tiap-tiap hari ya, tiap hari jam 6 sampai 7, 1 jam aja, nggak usah lama-lama ya. Kita berdoa, kita minta kepada Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus yang menuntut kehidupan ya. Amin. Ya, mari kita sama berdiri. Saya berterima kasih untuk Pak Bambang dan Ibu yang sudah melayani saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya Kapernaum pada siang hari ini. Terima kasih Yesus sertai pada kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati Tuhan Yesus Kristus seluruh jemaat yang sudah hadir pada ibadah siang hari maupun yang tidak sempat hadir karena sakit. Tuhan, Kau jamah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, bagi yang ada masalah, kami percaya Tuhan, Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu Pak Bambang yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, pesan pagi urapi dan pelayanan, berkat dan usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, berkati anak-anaknya, menantu, cucunya semua Tuhan Yesus. Kau berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangga mereka. Kau tutup bungkus mereka semua dalam kuasa darah-Mu. Kau berkati hamba-Mu Pak Ivan yang sambil puji-pujian, pesan pagi urapi, hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan juga buat Bumi yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati dalam usaha pekerjaan, pelayan kesehatan rumah tangga mereka. Kau berkati anaknya Melody yang sudah melayani sebagai pemain keyboard. Kau berkati juga sadar dalam sekolahnya, beri kesehatan mereka, perlindungan senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan buat Ibu Hermin yang sudah melayani sebagai singer. Kau pakai sebagai urapi dalam pelayanannya, berkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama suaminya Pak Andika, bagi anak-anaknya Selvi dan Tasya dalam sekolah mereka, beri kesehatan mereka, perlindungan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus buat Tuhan para pemain musik, kau berkati Yosua Tuhan Yesus dan memainkan drum. Kau berkati dan pelayan semen pagi urapi anak-Mu Tuhan dan pelayanannya, berkati kehidupannya senantiasa. Kau berkati Bima Tuhan Yesus sudah melayani sebagai pemain. Kau berkati Tuhan dalam Tuhan pekerjaan dan pagi urapi pelayanannya, kesehatan kuat dan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Yohanes sudah melayani sebagai pemain gitar Tuhan Yesus. Kau berkati dalam Tuhan pelayanannya, juga Tuhan berkati sekolah yang minimal kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Michelle sudah melayani sebagai operator residi. Kau berkati pelayanannya sebagai pagi urapi dan kau berkati kuliahnya. Tuhan yang menyelesaikan Tuhan boleh sampai selesai dan diwisuda Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan beri kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati anakmu Andreas sudah melayani sebagai Tuhan operator mixer. Tuhan Kau berkati nantiasa berikan berkati pekerjaan kesehatan Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan para kolektan Tuhan Yesus Kristus. Bu Sumiati dan Ibu Tati Tuhan Yesus. Kau berkati dalam Tuhan pelayanan mereka, berkati Tuhan kesehatan mereka, beri kesehatan, kekuatan, mereka perlindungan-Mu senantiasa. Kau berkati Tuhan anak menantunya dalam usaha kesehatan rumah tangga mereka, berkati cucu-cucu mereka dalam sekolahnya, beri kesehatan mereka, perlindungan-Mu senantiasa Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit,
kami serahkan Tuhan untuk Ibu Esther Wiwin, Tuhan Yesus, tangan kuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin. Juga Tuhan untuk Pak Jim, Tuhan Yesus kau jamah pulihkan matanya. Tuhan, biru-biru dan mengalir dalam tubuhnya. Yang percaya Tuhan, Pak Jim menerima kesembuhan daripada Engkau. Juga untuk Ibu Tanti yang saat ini masih di rumah sakit, yang percaya Tuhan, tangan kuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Ibu Tanti, Tuhan. Juga Tuhan, anak-anakmu yang baru pulih, Tuhan, kau pulihkan kesehatan mereka satu persatu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, mereka kembali pulih dan kembali beraktivitas, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan selalu memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, Tuhan. Baik persembahan Tuhan, kolektor, Tuhan diakonia, perpuluhan maupun Tuhan kas pembangunan gereja, kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau tutup buku sampai dalammu, tutup buku si keluarga, kesehatan, apapun dalam pekerjaan klien kami, jauhkan dari salah marapaya, salah kami berpanjang penyakit Allah jahat, dari salah gangguan serangan kegelapan, dari salah medik, salah serang balik panas kesilapan, dari salah wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, matikan mau menjauhkan. Biar Tuhan kau surahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, menjaga perlindungan senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, jangan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, dan kami juga memohon kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pekerjaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus